masih dalam keadaan Islam. Sampai kapan? Ila jami'in nahar, ya, ayyakuna musliman jami'an nahar falau irtadda lahdatan, ya. Sekarang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muttahimin. wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita jangan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya dan senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniatis sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini mungkin sedang sakit. Kita mohon barakatul Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesehatan dan juga dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وشورته وأهل بيته سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصولهم وفرهم وكل سادتنا علي بن مغاربها ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله وصولهم وفرهم وكل علي ذنب الفريت لتريم والها وصاحب الهند أن الله يدرجات في الجنة بركات مسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح عليه وعلينا وفتح العارفين فاكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita, meneruskan yang kemarin. Ya, kemarin kita telah membahas masalah ya syarat-syarat sahnya puasa. Kita masuk pada pagi hari ini yaitu syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, kalau kemarin syarat sahnya, ya sekarang syarat wajibnya puasa. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala syurut wujubis shaum ay idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba shaum wa hiya khamsatun. Nah, di dalam syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Ya, artinya orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa ini 5. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah al-Islam, ya orang yang beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya, ya maka ya tidak dianjurkan atau diperintahkan, diwajibkan bagi siapa? Bagi orang kafir di dunia. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam takhlidan alaihi. Ya, berbeda dengan orang yang murtad. Ya, orang murtad itu siapa? Orang yang tadinya agamanya Islam kemudian keluar daripada agama Islam. Ya, seumpama ya sedikit lagi masuk bulan Ramadan. Ya, ada orang yang benci gedek dengan bulan Ramadan sehingga dia murtad, mengatakan gue males lah, dikit lagi Ramadan gue mau pindah agama dulu, ntar habis lebaran ya saya balik lagi. Ya, nah ini ya murtad. Di saat itu ya orang yang murtad ini walaupun ketika itu dia meninggalkan puasa ya di bulan Ramadan, dia kembali lagi rujuk ilal Islam, wajib bagi dia mengkodok puasa Ramadannya. Ya, puasa Ramadannya wajib dikodok. Ya. Nah, kalau murtadnya umpamanya setahun ya setahun, ya puasanya wajib kodok. Ya, kemudian sholat yang ditinggalkan selama dia murtad dan ketika kembali ke Islam, nah ini pun juga diwajibkan untuk mengkodok. Beda dengan orang kafir asli. Nah, kalau dia umpamanya tadinya kafir kemudian umur 40 tahun ya masuk Islam, ya dia masuk Islam, apakah wajib bagi dia mengkodok untuk selama dia kafir dari mulai balik umur 15 tahun sampai 40 tahun? Wajib gak mengkodok bagi dia sholat puasa yang pernah ditinggalkan ketika kafir? Ini tidak. Ya, jadi kalau orang kafir dia masuk ke dalam agama Islam, hatta dosa-dosanya bersih. Ya, seperti baik yang baru lahir. Nggak wajib dia mengkodok, nggak wajib dia mengkodok sholat dan puasanya. Tapi kalau orang murtad, nah ini wajib ketika kembali ke Islam dia wajib mengkodoknya. Kemudian yang kedua, syarat yang diwajibkan, ya syarat wajib ya puasa itu adalah at-taklif. Ayyakuna balighan aqilan. Ya, taklif ini balik dan berakal. Wa ammas sabi, adapun anak kecil,
fayajibu alaihi alwali amrihi ay ya'murahu bisawm li sab'i sinin wa yadribahu idza tarakahu ya li asri sinin in ataqa. Ya, jadi taklif itu anak kecil, ya, taklif itu balik dan berakal. Jadi syarat wajibnya itu harus sudah balik dan berakal. Ya, kharajabi as-sobi. Ya, kalau sobi, ya, ini kalau sobinya itu sudah tamyiz, umur berapa tahun? 7 tahun. Ya, kalau kita punya anak udah 7 tahun, maka yang wajib itu siapa? Fayajibu 'alal wali, ya. Nah, dia wajibkan atas orang tuanya untuk memerintahkan anaknya itu melaksanakan ibadah puasa. Ya, walaupun dia belum diwajibkan namanya Allah, tapi kewajiban orang tua mulai mendidik anaknya atau latihan puasa umur 7 tahun. Ya, kalau dia nggak kuat 1 hari full, boleh setengah hari, ya, jam 1 buka, besok seminggu kedua sampai jam 3, ya, terus lama-lama full, mulai dilatih oleh orang tuanya. Ya, kita harus tega nggak tega. Ya, kalau kita nggak galakin, kita nggak ajarin, nggak didik anak kita puasa sejak umur 7 tahun, nanti kebiasaan dia keenakan nggak puasa nanti sampai gede. Ya, susah. Ya, umur 7 tahun. Ya, kita iming-imingin pun juga boleh. Ya, kalau abang umpamanya puasanya full, ya, bisa sampai maghrib, nanti setelah Ramadan selesai saya bapak kasih hadiah 500.000 umpamanya, nggak apa-apa. Ya, iming-imingin supaya dia semangat sambil kita mentarbiyah, mendidik anak kita. Ya, nah itu nggak apa-apa diimingin. Ya, pertama setengah hari, ya, seminggu pertama, seminggu kedua mulai, ya, sampai jam 3 terus sampai full. Wa yadribahu idza tarakahu li asri sinin in ataqa. Ya, dan diperbolehkan bagi orang tua untuk apa? Memukul, ya, memukul anak kita apabila anak kita sudah umur 10 tahun, ya, dia nggak mau melaksanakan sholat, nggak mau puasa, kagak, ini boleh ibu bapaknya pukul anaknya, tapi dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak membahayakan. Ya, kita empos kayak pahanya, ya, kita centil kayak kupingnya, ya, atau kita nggak kasih jajan, ya, kita nggak kasih jajan anak kita. Ya, pokoknya pukulan yang bikin dia kapok. Jangan pakai besi, pakai kayu, sabetin, jangan. Ya, yang nggak boleh bikin cacat, yang nggak boleh menyebabkan berdarah, ya, ini nggak boleh. Ya, ya, ini pukulan bagian kepala nggak boleh, wajah nggak boleh. Ya, nah kalau mau pukul, ya, pantatnya, pahanya ke empos, ya, atau enggak kita kasih duit jajan. Ya, nah biar, ya, dia kapok, dia biarin. Ya, mulai. Dan juga kalau udah umur 10 tahun, kalau tidurnya masih nyampur sama emaknya, ya, tidurnya anaknya laki perempuan masih nyampur, ya, kalau udah umur 10 tahun ini wajib dipisah. Ya, nggak boleh dicampur lagi. Ya, kalau udah umur 10 tahun, hatta tidurnya diatur oleh Nabi, udah nggak boleh nyampur sama emaknya, nggak boleh nyampur adik kakak umpamanya, laki perempuan, ini dipisah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, al-itraqah. Itraqah itu apa? Ai al-qadratu alaih, yaitu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, wal itaqah takunu, nah, orang yang dikatakan atau masuk kategori mampu itu terbagi menjadi 2. Ada yang secara kenyataan dia memang benar-benar, ya, mampu, benar-benar yang tidak mampu, fala yajibu alai syekh arami wal marid alladzi la yurja buruhu. Ya, jadi syarat yang ketiga, syarat wajibnya puasa adalah mampu, dikecualikan orang yang tidak mampu. Ya, kalau orang yang tidak mampu, nah, ini ada 2. Yang pertama secara kenyataan, seperti apa? Fala yajibu alai syaikhil harami wal marid alladzi la yurja buruhu. Maka tidak diwajibkan bagi orang tua yang sudah jompo.
umur di atas 80 tahun ya, yang udah sakit-sakitan, kalau di puasa dikit-dikit pingsan, atau orang tuanya udah pikun ya, ini repot, ntar jam 8 dimakan lagi nyaur katanya ya, udah pikun ya, udah sakit-sakitan seperti itu, udah payah ya, dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi apa? Dia wajib membayar ya fidyah ya, setiap harinya 1 mud ya, setiap hari 1 mud, 1 liter dah ya, setiap hari dia bayar 1 mud ya, setiap hari 1 mud ya, berarti kalau 30 hari 30 mud ya, dia bayar fidyah. Nggak wajib bagi orang yang tua yang sudah payah ya untuk berpuasa. Tapi ada juga ya orang tua umur 80 tahun tapi masih sehat, masih seger bugar ya, dia mampu puasa ya, maka wajib bagi dia puasa. Wal marid alladzi la yurja' buruhu, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ya, udah kencing ya, berak di tempat tidur, udah nggak usah ngapa-ngapain ya, yang kalau kita tengokin tuh tinggal tulang doang ya. Ya Allah, nih orang kayaknya nggak ada harapan untuk sembuh ya, kemungkinan umurnya pendek kali ya, udah kita ngelihatnya itu udah nggak ada harapan untuk sembuh. Nah, masuk bulan Ramadan, orang ini bebas, nggak wajib untuk berpuasa, tapi tetap setiap harinya bayar mud, 1 harinya 1 mud ya, 1 liter ya, itu yang secara hisyan, kenyataan. Dan secara syariat ya, termasuk orang yang tidak mampu siapa ya, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas ya. Kalau perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, fala yajibu 'ala shaum, maka tidak diwajibkan ya bagi orang tersebut, perempuan tersebut berpuasa ya. Jadi kalau orang haid atau perempuan nifas, nah ini nggak wajib bagi dia puasa. Itu yang secara syar'an. Kemudian yang keempat ya, wasihah ya, syarat wajibnya berpuasa itu syaratnya juga harus sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan atas orang yang sakit ya. Wadabit marid al-mubihu lil fitr ya, maksud yang masuk kategori marid sakit itu yang seperti apa ya. Nah, yang diperbolehkan untuk berbuka, wa huwa alladhi yukhafu minhul halak atau ta'akhkhurus shifa atau ziyadatul marad ya, yang masuk kategori sakit yang bagaimana, yang tidak diwajibkan untuk berpuasa ya, yang dia kalau puasa itu ya khafu minhul halak ya, dia takut tambah parah ya sakitnya, kemudian ya sakitnya makin lama ya, atau dengan dia puasa sakitnya bertambah penyakit yang lain ya. Ini pun juga dengan dokter, artinya dokter yang ngomong ya, ibu jangan puasa dulu ya, ibu lagi sakitnya lagi parah ya, ibu harus makan yang bergizi ya supaya kuat dulu, biar ada tenaganya dulu. Nah, itu kalau kata dokter bilang nggak boleh puasa, nah ini kita jangan berpuasa. Tapi kalau kata dokter puasa aja bu, nggak apa-apa, insya Allah jadi obat, nah wajib kita puasa. Walaupun kondisi kita periksa di dokter sakit, tapi dokter mengatakan boleh puasa, nggak apa-apa ya. Nah, ini wajib kita puasa. Kemudian yang terakhir ya, al-iqamah, itu orang yang mukim seperti siapa? Seperti kita. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan ya, mubahan wa yustaratu li jawazil fitr fi safar aw yusafira qabla tulu'il fajr ya. Yang terakhir adalah orang yang mukim seperti kita nih, orang ahli kampung sini kita ya, kita wajib berpuasa. Berbeda ya musafir, kita besok tradisi kita kan pulang kampung nih ya, seminggu mau lebaran kita pulang kampung. Nah, kalau pulang kampung ya,
kita berpergian jauh yang jaraknya lebih dari 83 kilo, ini disebut berpergian jauh, ya, berpergian jauh. Nah ini bagi musafir seperti ini diperbolehkan berbuka, tapi dengan syarat jangan mentang-mentang besok pulang kampung pagi udah makan nasi uduk, udah ngopi, ya jangan, tetap kita sahur biasa, ya. Nah kita puasa dulu, nanti kira-kira jam 10, setengah 11 pala kita puyeng mau muntah umpamanya, nggak kuat di mobil, baru kita diperbolehkan untuk berbuka, ya. Jangan sengaja-ngaja, gua mau pulang kampung ini besok ngapain gua sahur, ya. Santai aja, gua musafir besok, ya. Nah ini nggak boleh, ya, ini berdosa kita. Sama dengan orang-orang pekerja berat, ya, kayak tukang-tukang bangunan, kan berat kerjanya tuh, ya. Nah dia puasa dulu, subuh nyaur biasa, nanti setengah 12, 11 udah payah dia, nggak ada tenaga, puyeng kepalanya dia, boleh bagi dia untuk berbuka, ya. Tapi nanti setelah Ramadan dia wajib mengkodoknya, ya, wajib mengkodok, ya. Nah ini igama, ya. Jadi orang musafir, ya, yang berpergiannya lebih dari 83 kilo atau 83 kilo, nah ini diperbolehkan untuk berbuka fi safar, ya, di jalanan, ya, ayusafira qabla tulu'il fajr, ya, kalau bisa berpergiannya itu sebelum subuh, ya, sebelum subuh dia berangkat dari rumah, nanti sholat subuhnya umpamanya di Pemda, ya, lanjut dia melaksanakan perjalanan. Nah itu boleh. Wa afdalu shaum lil musafir illam yasukka alaih, ya. Namun kalau orang yang musafir berpergian jauh pulang kampung dia masih kuat untuk berpuasa, itu lebih afdal kata Nabi, ya, itu lebih afdal, ya. Fa in syaqqa, nah kalau bagi dia masyaqqah memberatkan, nah boleh bagi dia untuk, ya, membuka daripada puasanya dia, ya. Nah ini diantaranya syarat wajibnya puasa. Jadi yang pertama Islam, yang kedua syaratnya balik dan berakal, yang ketiga syaratnya mampu, ya, kemudian yang keempat adalah sehat, ya, yang kelima adalah iqamah atau orang yang mukim. Nah ini syarat 5 inilah, kalau kita memenuhi syarat 5 ini maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, sedikit lagi saya tambah, sedangkan di dalam puasa ini ada 2 rukun yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah an-niyat, ya. Nah sawaun akana fardan am naflan, di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat, ya. Jadi letaknya niat ibadah melaksanakan puasa kapan letak niatnya? Kemarin tuh, ya, mulai dari maghrib sampai menjelang azan subuh. Beda dengan niat puasa sunnah. Kita biasa puasa sunnah Senin Kemis, malamnya kita nggak niat, subuh pun kita nggak niat puasa, ya, sampai jam 7 kita belum makan, belum minum, belum ngeteh, belum makan apa-apa, gue niat puasa aja dah, itu sah kalau puasa sunnah, ya, walaupun dadakan niatnya ketika itu sah. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya sudah ditentukan mulai dari maghrib sampai menjelang azan subuh, ya. Boleh gak kita niat langsung sebulan, ya Allah saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, ya, karena Allah Ta'ala, boleh nggak? Ya ini kalau mazhabnya Imam Maliki boleh, karena kita Imam Syafi'i tetap kita diwajibkan niat setiap hari. Kalau kita pakai dua-duanya niatnya boleh nggak? Boleh, tapi tetap kita dahulukan niatnya Imam Syafi'i yang kita diwajibkan tabyid setiap hari niat, ya. Nah ini Imam Syafi'i, kita pakai habis niat Imam Syafi'i, kita pakai langsung niat sebulan di malam pertama tuh, tarawih pertama, ya Allah saya niat, ya, puasa Ramadan sebulan, ya. Nah tapi tiap hari kita niat tetap, ya, Imam Syafi'i. Nanti satu saat kita lupa niatnya Imam Syafi'i tiap malam kita, karena kita nggak tarawih, biasanya kita niat bareng-bareng, nah dia lupa niat tuh, udah ke backup, udah ketambal dengan niat yang sebulan, ya. Nah itu boleh, ya, tapi tetap kita mendahulukan niatnya Imam Syafi'i karena kita bermadzhab Syafi'i.
Ya, nggak boleh kita dahulukan, gue mau puasa, niat puasa Ramadan sebulan. Jadi setiap malam nih nggak niat, ini nggak sah. Ya, karena kita Imam Syafi'i jadi nggak boleh mencampur adukan ibadah dengan ya 4 mazhab. Ya, giliran niat puasa pakainya Imam Malik. Ya, giliran wudu pakainya Imam Abu Hanifah. Giliran sholat pakai Imam Syafi'i. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi harus satu fokus. Ya, Imam Syafi'i istiqomah kita. Ya, kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Ya, silakan ada yang mau tanya. Ya. Kalau misalnya orang sakit kan nggak puasa, terus bayar beras terus sehari seliter, kasihnya orang itu juga murah. Iya. Kita ini termasuk misalnya orang yang nggak memenuhi syarat wajibnya puasa, orang tua. Ya, anaknya paham, ya, emaknya pikun, ya, makan mulu kerjaannya, jadi lupa. Ya udah dah, kata anaknya masa bodoh dah, dibilang puasa kayak puasa kan, kita tahu dah. Ya, akhirnya ya anaknya tuh siapin beras dah tuh, ya 30 kilo, misal 30 liter umpamanya. Ya, tapi dikasih berasnya itu kepada satu orang. Ya, dilihat tetangganya fakir nih, orang susah. Ya, dikasih tuh beras 30 liter ke tetangganya tersebut. Ini boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Hatta satu orang buat satu orang itu boleh. Ya, atau kita bagi ya 10 liter. Ya, nggak apa-apa. Hatta satu orang nggak apa-apa. Ya, tapi kita bagikannya kepada siapa? Kepada yang termasuk asnaf fuqara wal masakin. Ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Kita sholat asar di rakaat kedua pas ruku gitu, kita ingat orang tua gitu, ingat orang tua ya, sampai kita lagi sholat nangis dah, tapi bukan ingat sama Allah, tapi ingatnya sama orang tua. Ya, pertanyaannya apa? Sholat kita batal atau tidak? Ya, jadi sholat itu ada nilai di mata Allah, itu punya nilai. Ya, biqadril hudur. Ya, sesuai kemampuan seseorang. Ya, hatinya berhubungan dengan Allah. Ya, hatinya ingat dengan Allah. Di rakaat pertama cakep, di kita belum ingat orang tua itu. Ya, masih fokus. Ya, kita ingat kepada Allah. Ya, kita tadaburkan apa yang kita baca ketika sholat. Di rakaat kedua mulai nggak konsen kita. Yang kita ingat justru orang tua. Pikiran kita ke orang tua kita, sampai kita nangis. Bukan ingat sama Allah, tapi ingatnya sama orang tua. Ya, nah di rakaat ketiga fokus lagi ingat kepada Allah. Rakaat keempat fokus lagi. Ini rakaat kedua nggak dapat nilai. Ya, rakaat kedua nggak dapat nilai, nggak dapat pahala. Jadi yang dapat pahala rakaat pertama, ketiga dan keempat. Ya, kenapa? Hati kita sudah lalai. Ya, udah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ingat orang tua bagus, cuma posisinya salah. Ya, jangan ketika kita sholat. Nah, ketika kita habis sholat, ketika berdoa, nah cakep tuh. Ya, kita lagi berdoa habis sholat, kita doain orang tua kita. Ya, kita sampai nangis ingat orang tua kita. Nah, itu tempatnya kita. Ya, berdoa, kita menangis, kita ingat orang tua kita, bagus. Tapi kalau kita ingatnya dalam sholat, nah justru sholat kita nggak dapat pahala. Ya, kenapa? Hati kita ya sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Nah, kalau masalah batal nggak batal. Ya, masalah batal nggak batal. Ya, itu. Ya, nah kalau nangisnya gimana ya? Sholat nangis batal nggak? Ya, tergantung. Ya, nah, terkadang kan ada imamnya hafal Quran. Ya, emang imamnya paham. Ya, ayat itu ketika dibaca ayat yang tentang azab, tentang sisa api neraka, sehingga imamnya itu terbawa menangis dia.
sampai nggak bisa melanjutkan ayat itu. Imamnya nangis, makmum nggak ngerti apa-apaan, ikut-ikutan nangis. Karena imamnya nangis, ya kencengkan dia lagi, ya ngaung-ngaung nangisnya. Nah ini batal nih. Iya, ya kadang-kadang makmum yang lebih kenceng nangisnya, kagak paham, nggak ngerti apa-apa, nangisnya lebih kenceng. Nah ini batal, ya gitu. Ya silakan. Katanya kan di ruang tamu nggak boleh dipajang foto-foto gitu kan? Kalau di ruang tamu boleh nggak? Ya, boleh gak kita majang foto keluarga kita, anak kita pajang foto-fotonya, ya, foto keluarga kita pajang, ya. Nah ini ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Sebab kenapa? Ya, kalau di ruang tamu tempat kita nerima tamu, ada tamu datang kepada kita, yang orang lain gak ada hubungan dengan kita, dia melihat anak kita, ngelihat foto istri kita, ya, mungkin kita juga di bawah meja suka taruh album-album foto tuh, ya, sehingga tamu-tamu ngelihat foto keluarga. Ini jangan, kita nggak tahu orang, ya, satu saat dibenci sama kita, satu saat digedek sama kita, ya, dia belagak bertamu, foto kita diambil, dikerjain kita. Nah, itu yang dikhawatirkan, hal-hal seperti itu. Ya jangan, kalau mau taruh foto di ruang tengah nggak apa-apa, ruang keluarga. Ya jangan di ruang tamu. Ya di ruang keluarga aja nggak apa-apa. Ya itu, jangan kita pajang-pajang foto-foto. Ya silakan. Nah kalau foto-foto habaib sih ya nggak apa-apa. Hah? Ya kalau foto-foto habaib nggak apa-apa. Ya, sebab foto-foto wali, ya, wali-wali kalau kita pajang, ya, itu kan wali itu punya karomahnya masing-masing, ya, punya karomahnya masing-masing. Ada hati kita naruh foto aja, itu ada karomahnya, ya. Makanya ada satu cerita, ya, ini kisah nyata, ya, ada orang di rumahnya itu pajang-pajang foto, salah satunya foto Al Habib Abu Bakar Gresik, itu yang itu tuh. Ya, itu kan wali min auliyaillah. Kalau Abu Bakar Gresik, salah satu karomahnya yang terkenal, ketika beliau menjelang ingin meninggal dunia, beliau pesan di majelisnya terakhir, ya, kalau saya meninggal, siapa orang yang ikut mensolatkan jenazah saya, maka haram jasadnya tersentuh api neraka. Hampir seperti itu tuh. Ini ulama tuh bisa menjamin, ya, jasad kita nggak tersentuh api neraka. Nah ketika Habib Abu Bakar Gresik meninggal, semua Gresik sepi, semua warung tutup, semua pasar tutup. Ada satu telat tukang daging. Tukang daging ini telat tutupnya. Ada Pak Haji beli, Pak kenapa tutup? Saya mau beli dulu Pak 2 kilo. Cepat saya mau sholatin Habib Abu Bakar Gresik meninggal. Tahu, Pak Haji ini baru tahu kalau Abu Bakar Gresik ini meninggal. Oh gitu, ya saya ikut sholatin deh, tapi bungkusin saya dulu 2 kilo, ya, udah dibungkusin. Nah yang beli daging ikutin sholat juga, sama ke masjid datang ikut sholatin jenazah beliau. Sampai rumahnya ketika habis sholatin, itu daging direbus nggak matang-matang. Ya direbus berjam-jam, tuh daging nggak bisa matang. Akhirnya dipotong-potong, bikin sate kali, nggak mateng-mateng, ya, direbus nggak mateng, dibikin sate nggak bisa mateng tuh daging, bingung nggak bisa apa-apain. Akhirnya Pak Haji ini datang lagi ke abang dagingnya, ya, Pak ini daging kok aneh katanya, ya nggak bisa dibakar, nggak bisa direbus, nggak mateng-mateng. Wah saya nggak tahu. Pak Haji ke majelis taklimnya Habib Bakar Gresik, coba tanya beliau, ya, sama orang-orang yang di situ. Kata beliau, oh ya daging kamu nggak mateng-mateng. Iya nggak mateng-mateng katanya, ya, karena Habib Abu Bakar Gresik pernah ngomong, siapa orang ketika aku meninggal dia ikut sholatin jenazahku, ya, maka, ya, haram jasadnya tersentuh api neraka. Daging dibawa ikut sholat, dagingnya dibawa, masalahnya pas sholatin nggak bisa kebakar,
Itu karomahnya wali itu. Ya, jadi kalau kita pajang foto-foto wali, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan ya kesolehannya beliau, kealimannya beliau, dengan karomahnya beliau. Ya, karena beliau termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memuliakan orang yang dicintai oleh Allah, walaupun kita nggak pernah ketemu dengan beliau, tapi kita yang punya fotonya, ya kita akan mendapatkan ya kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu. Ya, silakan. Kata-kata ini, oh bayar fidyah diuangkan bisa. Apa? Bayar fidyah diuangkan itu pakai uang bisa. Diuangin. Iya. Kalau bayar fidyah, beras 30 liter duitnya aja dah 300.000 umpamanya. Ya, kita malas beli berasnya umpamanya. Afdolnya itu beras. Ya, afdolnya itu beras kalau fidyah. Ya, hatta zakat pun juga afdolnya beras kalau Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu malah wajib ya zakat itu pakai beras. Jadi kalau kita datang ke masjid malas bawa berasnya, ya masjid jual beras umpamanya, panitia zakat jual beras di masjid. Jadi duit kita ditukar dengan beras. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita malas bawa berasnya di rumah, banyak anak kita banyak kan lumayan berat. Kita bawa mentahnya ada duitnya dah. Kita beli berasnya di pondok umpamanya. Ya, ntar panitia jual beras. Jadi duit kita tukar. Ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, jadi afdolnya tetap fidyah itu tetap pakai beras. Ya, yang afdol lagi itu setiap hari seliter. Setiap hari ngasihnya. Ya, tapi kan kalau setiap hari kita malas kadang-kadang. Ya, sekaligus aja dah. Ya, atau kita kasihnya pas akhir Ramadan malam takbiran. Ya, kita kasihnya itu boleh. Ya, satu lagi mungkin. Ya, untuk acara kita nanti tanggal 20, tolong segera nama-nama orang tua yang mau ditawasulin ya. Ya, yang mau difatihain ya buru-buru ya dikasih ke Pak Thohir atau Jai ya, biar nanti diketik yang rapi, sebab kalau tulisan tangan kan ntar ngerinya bacanya susah ya. Nah, biar cepat diketik dirapiin. Nah, nanti ya kalau bisa usahain Rebu besok selesai ya, Rebu besok sudah rapi semuanya ya, Rebu besok sudah rapi, nanti ya kita ketik buru-buru, malam Senin udah siap kita untuk ya acara khatmul Qur'annya. Ya, ya ada yang tanyain, silakan. Ya, kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, kita baca satu kali suratul Fatihah. Ya, sebab paman aneh saat ini lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, yaitu Kiai Haji Lutfi Romli. Ya, yang beliau sedang dirawat udah 3 hari. Ya, mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وفانا يا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا وتلارفين وفكر في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة اللهم يا شافي الأمراض اللهم 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 شافي الأمراض اشفي مرضاه كي يجلوا في رمضان اللهم بحق الفاطمة اللهم بحق الفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعانا يا الله لا تخيب رجاءنا وأحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا جميع الأنبياء المرسلين ولا جميع الملائكة المقربين ولا جميع أهل البيت الطيبين الطاهرين ولا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرف